Bab 041, jangan menilai dari kulit luarnya. Angel dan Kiki melihat sikap Karin yang menjengkelkan, selain itu sangat tidak sopan sama sekali. Ayo buktikan sekarang juga, jeritnya marah. Apa yang mau dia buktikan? Tanya Denny tiba-tiba. Di belakang Denny juga ada Justin. Ternyata mereka sedang membicarakan kerjasama kontrak Kiki. Kita sudahi dulu ya, aku ada urusan penting. Aku mau ke taman di lobi bawah, kata Denny kemudian. Lo mengapa tujuan kita sama? Tanya Justin kembali. Mereka kemudian saling pandang tidak mengerti dan bersama-sama turun ke lobi. Mereka segera ke taman, dan melihat di sana ada keramaian. Ada suara bentakan dan kata-kata kasar yang meluncur dari mulut seorang wanita. Karin segera membalikkan wajahnya dan seketika wajahnya memucat karena dia melihat Denny ada di sana. Dia tahu Denny adalah pimpinan tertinggi di perusahaan, bahkan di atas Brata. Semua orang menundukkan kepalanya dengan takut, bahkan Imah yang menolak kehadiran mereka di taman ini juga menunduk takut. Ada apa? Apa yang mau dibuktikan? Tanya Denny heran. Denny belum melihat keberadaan Audi, karena tubuh salah seorang security menutupi Audi dari tatapan mereka. Mereka hanya melihat Kiki seorang. Wanita itu mengatakan dia pemilik perusahaan ini, Pak, lapor Karin. Kegarangan dan kesombongannya hilang seketika diganti dengan senyum kelicikan. Matilah kamu sekarang. Aku tidak akan mengampunimu. Sekarang Pak Denny yang turun tangan langsung. Di mana sih Mas Brata? Dari tadi aku hubungi tapi chatku sama sekali tidak dibaca. Pikir Karin kembali. Kiki, tanya Justin kaget. Dia mengira wanita yang dimaksudkan semua orang yang ada di sana adalah Kiki. Justin mengernyitkan dahinya, karena dia tahu sifat Kiki. Tidak mungkin Kiki berbohong tentang hal itu. Kalian pasti salah, tidak mungkin Kiki yang mengatakannya. Jangan menuduh Kiki sembarangan, bela Justin. Justin tidak ingin ada orang yang akan menyakiti Kiki, apalagi wanita yang berada di hadapannya terlihat sangat sombong dan galak tadi. Bukan Kiki, tetapi aku, kata Audi. Dia segera berdiri dan berjalan ke depan, sehingga security yang berdiri tepat di hadapannya tidak lagi menghalangi pandangan mereka terhadap tubuh Audi. Nona, Audi? Tanya Denny kaget. Auntie, Audi? Tanya Justin tidak kalah kagetnya dari Denny. Wanita ini ingin aku membuktikan bahwa akulah pemilik perusahaan ini. Jadi Denny sekarang juga kamu buktikan aku pemiliknya, katanya dengan dingin. Wajah Karin dan semua orang yang ada di sana langsung memucat, mereka tidak menyangka bahwa tindakan kelewatan yang mereka lakukan tadi telah menyerang pemilik perusahaan yang sebenarnya, orang yang menggaji mereka selama ini. Aku sudah infeksi mendadak di sini, ternyata banyak orang yang harus tes psikologi. Sekarang juga kita ke kantormu, dan bawa orang-orang ini bersamamu. Angel panggil Lola bersamamu. Kita akan ke ruang kerjamu. Perintahnya lagi. Kiki dan kamu, Justin. Kalian berdua ikut denganku sekarang juga. Perintah Audi dengan dingin. Tiba-tiba terdengar suara ponsel Audi berbunyi. Audi mengambil ponsel itu dari kantong celananya. Dia melihat telepon masuk dari Jen, sekretarisnya. Kamu sudah sampai, Jen? Ya. Aku akan menunggumu langsung di kantor cabang ini. Aku akan meminta Tirta menjemputmu, katanya kembali. Setelah Audi menutup ponselnya, dia kemudian meminta Denny agar menghubungi Tirta dan menjemput Jen ke bandara. Karin dan yang lainnya sadar memang jabatan Audi lebih tinggi dari Denny. Kalau ada orang yang memiliki jabatan paling tinggi dari Denny, maka benar dia adalah pemilik perusahaan ini. Dengan langkah gontai mereka mengikuti Audi ke ruang Denny. Tidak ada yang pernah menginjakkan kakinya di sini kecuali direktur. Bukan karena Denny sombong dan tidak mengizinkan mereka, Denny tidak terlalu suka duduk di kantornya kalau tidak sedang memeriksa dokumen atau menerima tamu penting. Biasanya dia hanya duduk di lantai 3, di ruangan yang lebih kecil tetapi menghadap ke taman. Denny sangat menyukai tempat itu. Setelah sampai di ruangan itu, Karin beserta yang lainnya memperhatikan ruang kerja Denny. Ruangannya sangatlah besar dan mewah. Hanya melihat besarnya saja semua orang yang masuk pasti sudah merasa terintimidasi. Maka mereka yang menghadap Audi semakin gemetar ketakutan, termasuk Karin. Dia bahkan terlihat sangat pucat. Dia berharap Bratalah yang mampu menolongnya sekarang. Aku bisa dipecat sekarang. Aduh Mas, kamu di mana sekarang? Mengapa aku menghubungimu saja susah? Aku hanya berharap bantuanmu sekarang. Pikirnya lagi. Kiki melihat kegelisahan Karin. Tadi kamu terlihat sangat sombong, pikir Kiki iba. Terdengar ketukan dari pintu dan masuklah Angel dan Lola. Matanya menatap tidak percaya dengan pemandangan yang dia lihat sekarang. Sekumpulan orang sedang berada di ruangan Denny.
Mereka seperti sekumpulan sirkus, ada rasa kecewa di hatinya. Ketika Angel memanggilnya dia pikir akan menerima promosi kenaikan pangkat. Ada apa Angel? Tanyanya dengan nada kasar. Ibu dipanggil ke ruangan direksi. Sekarang juga Bu, kata Angel. Ada apa? Siapa yang mau bertemu denganku? Tanya Lola dengan heran. Pemilik perusahaan Bu, katanya kembali. Pemilik perusahaan, wah, apa aku mau dipromosikan? Kalau aku naik jabatan maka kamu tetap ikut denganku. Kamu adalah pembantu abadiku, hahaha, tawanya dengan bahagia. Angel menelan air ludahnya dengan kasar. Ih, aku ngeri mendengarnya. Ya, Tuhan, jangan sampai terjadi, karena ini malapetaka untukku, pikir Angel dengan rasa ngeri. Angel dan Lola segera ke ruangan Denny. Semua orang duduk di kursi sofa besar, termasuk Audi. Setelah Lola masuk bersama Angel mereka melihat banyak orang yang menunggu kedatangan mereka berdua. Astaga, kedatanganku ditunggu semua orang termasuk Pak Denny. Aku saja sebagai seorang supervisor saja jarang melihat wajahnya. Sekarang ini wajah Pak Denny terpampang di depanku. Wah sungguh pemandangan yang jarang sekali aku lihat. Melihat orang penting, pikir Lola kembali. Duduk, perintah Audi. Lola terkejut melihat Audi juga berada di sana. Untuk apa dia ada di sini? Pikir Lola bingung. Lola kemudian duduk di kursi sofa besar empuk, Denny terlihat hormat kepadanya. Dia kemudian memperhatikan semua orang yang ada di sana karena semua orang yang sekarang berhadapan dengan mereka adalah orang-orang yang tertangkap basah karena kesalahan mereka sendiri selama inspeksi dadakan tersebut. Sebelum aku mengatakan apa mauku terhadap kalian, aku akan menjelaskan sekali lagi. Banyak di antara kalian yang ingin pembuktian dari diriku mengenai statusku sebagai pemilik perusahaan ini maka aku mengatakannya sekali lagi, kata Audi kembali. Lola yang mendengarkan perkataan Audi langsung merosot kecewa, karena tidak mungkin ada kenaikan pangkat. Tidak mungkin ada kenaikan pangkat lagi, aku pasti sudah gila kalau dia masih mau menaikkan pangkatku karena aku telah mempertontonkan sikap barbarku kepadanya. Aku benar-benar mati kutu sekarang, pikirnya lagi. Mereka kemudian menyesal telah bertindak gegabah tadi. Ini semua karena kesalahan Karin, kurang ajar. Kalau kami sempat dipecat karena dia maka aku tidak akan memaafkannya dan menuntut ganti rugi. Dia yang memaksakan keinginannya dan mengatakan wanita di hadapan kami ini adalah wanita biasa dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Makanya Karin, jadi wanita simpanan saja kamu sudah bangga. Walaupun penampilan wanita itu sangatlah sederhana tetapi sekarang terbukti dia adalah pemilik perusahaan ini. Dibandingkan dengan Karin, seorang pegawai biasa tetapi gayanya seperti bos saja. Jangan menilai orang dari kulit luarnya saja, pikir security itu dengan kesal. Tiba-tiba terdengar ketukan dari arah pintu ruang kerja Denny, semua mata melongok melihat siapa yang datang. Bab 042, terlalu banyak orang sakit. Tok, tok, tok. Semua mata memandang ke arah pintu masuk ruang kerja Denny. Mereka kemudian melihat seorang wanita berambut pirang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia mengangguk hormat kepada Audi. Hai Miss, hello Everione. Hello Justin, you are here too. Apa kabarmu Justin? Tanyanya sambil tersenyum. How are you? Are you tired? Come here. Duduklah di dekatku, kata Audi kembali. Jen adalah seorang wanita cekatan, dia adalah wanita yang sangat cerdas. Dia adalah sekretaris Audi. Rambutnya yang pirang dia sanggul dan tidak terlihat berantakan sama sekali. Padahal dengan lamanya dia berada di pesawat sedikit pun tidak membuat penampilannya menjadi berantakan. Denny menatap Audi dengan perasaan bersalah karena bagaimanapun dia yang bertanggung jawab dengan kantor cabang ini. Baiklah orang yang kutunggu telah datang, Jen kamu jelaskan statusku di sini. Mereka tidak mempercayai aku sebagai pemilik perusahaan ini, kata Audi dengan dingin. What, bagaimana mungkin mereka tidak mempercayaimu? Tanya Jen dengan heran. Kamu ceritakan saja secara singkat biar mereka percaya, kata Audi. Dia mengerling nakal ke arah Jen. Sementara itu Jen memahami maksud Audi karena bagaimanapun dia sudah lama bekerja bersama Audi sudah pasti dia memahami Audi. Kiki yang mengerti arti kerlingan itu tersenyum geli, karena dia tahu Audi sekarang ingin memberikan mereka pelajaran agar mereka jera dan tidak menilai orang dari kulit luarnya saja. Senyuman Kiki membuat Jen terpana, dia melihat Audi kemudian melihat Kiki kembali. Dia sadar melihat senyuman Audi pada senyuman Kiki, demikian juga sebaliknya. Jangan-jangan, pikir Jen kembali. Jen, panggil Audi kembali. Jen sesaat terpana dan memandang Audi kembali. Baik Miss, katanya kembali.
Dia memang memanggil Audi dengan Miss, karena dia tahu Audi belum pernah menikah dan tidak ingin mengingatkan Audi tentang lukanya sendiri. Baiklah Miss, katanya kembali. Perusahaan ini adalah anak cabang dari Amerika dengan perusahaan induknya yang bernama SpringStar. SpringStar memiliki puluhan anak cabang yang tersebar di 30 negara dan 3 benua. Jadi kalau aset dan kekayaan yang kalian ingin tahu, maka kalian tidak mungkin menandinginya. Jadi tidak perlu kusampaikan, cabang di Indonesia hanyalah anak cabang kecil. Mau besar ataupun kecil tetap saja memiliki karakter yang sama yaitu kemewahan. Awalnya anak cabang di Indonesia tidak akan dibuka tetapi untuk menghormati tanah kelahirannya maka Miss akhirnya membuka cabangnya di sini. Selain pemilik, Nona Audi juga CEO perusahaan ini. Hanya saja kadangkala pimpinan perusahaan dialihkannya kepada pimpinan-pimpinan baik pusat maupun cabang. Miss Audi tidak ingin terikat oleh ruang dan waktu. Saya rasa sudah cukup bukan mengenai kepemilikan Nona Audi? Tanya Jen kembali. Denny merasa heran karena Jen mengenal Justin. Apakah mereka mengenal Justin? Iya tadi juga Justin menyebut nama Nona Audi. Jen sekretaris Nona Audi juga mengenalnya. Nama perusahaan pusat Star, astaga Justin juga memiliki nama perusahaan Star. Jangan-jangan mereka ada hubungan saudara, pikir Denny kembali. Kalau mereka saling mengenal dan saling berhubungan mengapa Justin tidak menggunakan kekuatannya sendiri? Mengapa dia ikut audisi seperti orang lain? Pikirnya dengan heran. Denny, aku sudah melakukan inspeksi mendadak di tempatmu ini. Aku sangat terkejut dengan hasil yang kulihat. Jadi aku hanya mempertahankan dan memberi kesempatan kepada petugas security dan wanita itu, kata Audi sambil menunjuk Imah. Yang lain beri pesangon sesuai dengan aturan perusahaan. Aku ingin mereka keluar dari perusahaanku karena mereka telah merusak citra perusahaan ini. Oh, ya satu lagi. Pria yang kamu banggakan Brata sudah dipecat, kamu tidak perlu menunggunya lagi, kata Audi sambil tersenyum. Karin terkejut, wajahnya semakin pucat. Pantas, aku menghubunginya sama sekali dia tidak membalas pesan dariku, pikirnya kalut. Maafkan saya Nona, saya tidak tahu Anda adalah pemilik perusahaan, kata Karin kembali. Secara pribadi aku memaafkan kamu, tetapi secara profesionalitas aku tidak ingin memakai kamu lagi. Aku tidak ingin semua tamuku mendapat perlakuan buruk dari kamu, aku tidak dapat bekerja sama dengan orang seperti kamu, kata Audi dengan tegas. Bagaimana dengan saya Nona? Tanya Lola. Dia menebalkan mukanya karena dia merasa kesalahannya tidaklah terlalu parah. Kamu, lihat pelipisku ini, kamu kira ini karena siapa? Karena kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu lebih lama di sini lagi. Bentak Audi lagi. Semuanya menahan napas melihat luka yang ditunjukkan oleh Audi, dia memakai perban untuk menutupi lukanya. Denny sampai menggeleng-gelengkan kepalanya dengan malu. Sementara Jen menahan senyumannya dengan setengah mati. Sekarang juga kalian keluar. Angel, mulai sekarang kamu yang menempati posisi Lola. Kamu harus bekerja dengan baik dan jangan sampai kamu meniru wanita itu. Surat resminya biar Denny yang urus, kata Audi kembali. Semua orang sudah keluar dari ruangan Denny, kemudian tiba-tiba Jen tertawa terbahak-bahak diikuti dengan Justin. Kiki dan Denny heran melihat tingkah mereka berdua. Aduh, aku tidak menyangka kamu mengulanginya lagi Miss, kata Jen kembali. Air matanya sampai keluar menahan geli yang dia rasakan. Kiki mengernyitkan keningnya dengan heran. Jen yang memperhatikannya akhirnya berhenti tertawa digantikan senyuman menggoda. Kalau Miss sedang mengawasi kantor cabang, maka Miss selalu menyamar. Dia selalu memakai kata inspeksi. Entah mengapa setiap dia melakukan inspeksi ada saja yang terluka. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika dia melakukan inspeksi tiba-tiba dia menyamar jadi seorang klien di salah satu perusahaan di Eropa, tentu saja dia berpenampilan aneh dan tidak meyakinkan. Semua orang yang menjumpainya benar-benar tidak tahan dengannya dan mengusirnya dari kantor cabang. Ketika mereka mengusirnya maka tubuhnya tidak sengaja terkena lemparan botol air, sehingga membuat tangannya memar. Sebaiknya Anda jangan menyamar lagi Miss, supaya Anda tidak terluka. Anda sangat kreatif sekali, goda Jen. Jen kembali tertawa mengingat kejadian itu. Jen dan Audi bukan hanya majikan dan sekretaris saja tetapi dua sahabat yang saling mendukung. Jen menatap Audi dengan tatapan menggoda karena dia yakin Audi selalu saja melakukan apa yang terpikir di kepalanya. Tanpa harus memikirkan akibat semua yang dia lakukan. Audi melakukan itu hanya untuk bersenang-senang menutupi kegalauan yang ada di dalam hatinya. Perasaan Audi yang bersalah kepada putrinya membuat dia harus berpikir dan sibuk setiap hari sehingga dia melupakan kejadian yang dia alami. Maaf kalau boleh saya tanya, potong Kiki dengan heran. Kiki menatap semua orang yang di sana.
Kiki merasa sebenarnya itu bukan urusannya, hanya saja dia tertarik dan penasaran dengan cerita Jen. Kiki terlihat ragu karena takut Audi tersinggung. Ya, ada apa Ki? Tanya Audi heran. Katakan saja, apa yang mau kamu tanyakan, kata Jen kembali. Mengapa mereka tidak tahan dan mengusirnya? Lebih tepatnya karena apa? Tanya Kiki dengan heran. Jen dan Audi kembali terbahak-bahak mengingat kekonyolan Audi pada saat itu. Kamu mau tahu? Tanyanya kepada Kiki. Kiki menganggukkan kepalanya dengan rasa antusias, karena Kiki yakin yang dilakukan Audi pasti sesuatu yang sangat berani dan membuat orang tidak menghargainya sama sekali. 2000 years later. Bab 043, Absurd. Kiki segera menatap Jen dan menunggu cerita Jen selanjutnya. Kamu tahu hal konyol yang dilakukannya ketika akan masuk ke kantor cabang tersebut adalah dia menyamar menjadi orang aneh. Dia tidak mandi beberapa hari dan baju yang dia pakai adalah baju yang sama beberapa hari tidak diganti. Sudah pasti aroma badannya luar biasa. Ditambah lagi penampilannya sangat berantakan. Sudah pasti orang yang bergerak di dunia fashion harus mengerti tentang fashion, apa mungkin orang yang tidak memahami fashion akan bekerja di bidang fashion. Dalam hal ini Audi luar biasa aneh bukan? Dia masuk ke dalam sarang fashion sementara penampilannya tidak menunjukkan dia berasal dari dunia itu. Sudah pasti mereka akan mengusirnya, kata Jen lagi. Semua orang melongo menatap Jen dan Audi. Jen, cukup, kamu tidak boleh menceritakan aku lagi, aku tidak mau menjadi topik pembicaraan ini lagi, kata Audi kembali. Aku melakukannya karena aku ingin melihat kebaikan pegawaiku bukan karena melihat penampilanku. Apakah mereka menghargai orang lain? Tidak hanya penampilan luarnya saja, gerutu Audi. Iya aku tahu, kamu ingin membangun perusahaan yang sehat. Tapi bukan begitu caranya kamu bertingkah dan berpenampilan absurd, menurut aku itu terlalu berlebihan apalagi kalau menyangkut keamananmu, kata Jen kembali. Audi meraih tangan Jen dan menepuknya dengan perasaan sayang. Tenang saja Jen, aku akan menjaga diriku dengan baik, kata Audi kembali. Kiki hanya bisa tersenyum melihat kejadian yang ada di hadapannya. Jen dan Audi mengingatkan dia akan Sonia. Setelah semua urusan di Growing Spring selesai, Kiki akhirnya diantarkan Justin kembali ke apartemen milik Sonia. Sepanjang perjalanan dia tersenyum mengingat kejadian hari ini, sampai-sampai Justin pun tidak dia pedulikan sama sekali. Hingga akhirnya setelah sampai di apartemennya Kiki masih saja tertawa geli. Setelah kejadian itu berlalu baru dia merasakan kelucuan kejadian yang mereka hadapi. Kiki masuk ke dalam apartemen mereka, dia melihat Sonia sedang istirahat. Hari ini memang Sonia sengaja meliburkan dirinya, karena kelelahan yang dia hadapi. Sudah pulang, Ki? Sudah makan belum? Tanya Sonia lagi. Sudah tadi singgah makan siang. Kamu sendiri sudah makan? Tanya Kiki. Sudah Ki, kamu bersihkan badan kamu dulu. Istirahat baru nanti kamu ceritakan kepadaku ya, kata Sonia. Iya, aku juga tidak sabaran menceritakannya kepadamu, kata Kiki sambil terkekeh. Apa ada kejadian lucu, Ki? Tanya Sonia heran. Iya, hehe, nanti aku ceritakan ya, katanya lagi. Kiki segera masuk kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian dia segera masuk ke kamar dan mulai menceritakan kejadian yang dia alami selama audisi. Astaga Ki, jadi mereka sengaja mengacaukan audisimu dan berbuat curang dengan membuat hubungan terlarang dengan salah satu direktur di sana. Siapa nama wanita yang berani melakukannya? Siapa pria yang merupakan manajernya? Tanya Sonia kembali. Kira dan Topan, kata Kiki lagi. Tunggu Topan, sepertinya nama itu memang pernah kudengar. Dia itu mempunyai reputasi jelek, bahkan aku pernah mendengar dia selalu meminta model muda yang baru saja menapakkan kakinya di dunia fashion agar mau meladeni nafsu bejatnya. Untunglah kamu tidak terjerat niat busuknya. Aku harusnya berterima kasih kepada Justin ya, karena dia menolongmu keluar dari masalah ini, kata Sonia lagi. Sekarang ceritakan tentang wanita pemilik perusahaan Growing Spring, apa benar dia dari Indonesia? Bukan asli orang Amerika, tanya Sonia lagi. Sonia mendengar sekilas tentang Audi dari Kiki. Mbak Audi, hehe, lucu-san, kata Kiki. Sebelum Kiki menceritakannya dia tertawa terpingkal-pingkal mengingat bagaimana Audi dikejar-kejar oleh Karin dan para security. Jadi, kata Kiki sambil mengusap air matanya yang keluar karena lucu membayangkan peristiwa Karin seperti mau menangkap maling. Jadi Mbak Audi terlihat sangat tenang, Karin segera datang bersama beberapa security dan membanggakan orang yang selama ini membantunya.
Tanpa dia sadari dia telah membuka aibnya sendiri dan membuat malu dirinya. Bahkan Mbak Audi menyadari dia tidak salah langkah dengan memecat Pak Brata, ternyata Pak Brata itu suka mempermainkan wanita. Karin adalah salah satu wanita simpanannya, gila ngak pria itu. Wah, ada ya orang seperti itu. Bagaimana perasaan istrinya ya, seandainya dia berbuat demikian. Sudah tua harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan ini malah berbuat dosa, kata Kiki. Tapi masih ada satu hal yang belum kupahami San, kata Kiki kemudian. Kiki sekarang membaringkan badannya di atas pembaringan dan kepalanya berada di paha Sonia. Dengan perasaan sayang Sonia mengelus kepala Kiki seperti layaknya adik. Apa itu Ki? Tanya Sonia lagi. Aku heran, ada hubungan apa di antara mereka berdua, kata Kiki lagi. Ya, sudah jelaslah Ki. Kira dan Topan pasti mempunyai hubungan melebihi model dan manajernya dong Ki. Kok polos banget sih, celutuk Sonia. Loh kok menceritakan Kira dan Topan, nakah? Aku tidak menceritakan mereka berdua, malas ah. Aku nggak mau membicarakan mereka berdua, aku malah jadi dosa nantinya, kata Kiki lagi. Jadi yang kamu maksudkan tadi siapa? Tanya Sonia heran. Justin dan Mbak Audi, aku heran melihat hubungan mereka, kata Kiki lagi. Heran bagaimana Ki? Tanya Sonia heran. Kiki kembali duduk tegak. Mbak Audi sangat dekat dengan Justin, bahkan sekretarisnya Jen juga sudah mengenal Justin. Bukan hanya kenal tetapi sangat akrab malah, bahkan Justin tidak mau memakai koneksinya atau pengaruhnya ketika kami mengikuti audisi, kata Kiki lagi. Sonia langsung menjitak kepala Kiki dengan sayang. Ih, kamu ini bodoh atau lugu sih Ki? Untuk apa kamu pusing-pusing mikirinnya? Kamu bisa menanyakannya langsung kepada Justin bukan? Untuk apa kamu memikirkan masalah yang tidak ada hubungannya denganmu? Nah kalau jiwa kepomu lagi kumat maka kamu tanya saja langsung kepada Justin. Selesai sudah bukan Ki? Tanya Sonia kembali. Benar juga ya San. Kok aku tidak terpikir ya untuk nanyain Justin tadi? Walah dasar otak dengkul, kata Kiki sambil tertawa. Bukan otak dengkul Ki, otakmu kurang minyak saja, hehehe. Makanya kadangkala kamu pintar kadangkala jadi on seperti ini, goda Sonia lagi. Sonia, awas ya, kata Kiki. Kemudian Kiki menggelitik Sonia sampai Sonia meminta ampun karena tidak tahan dengan gelitikan Kiki. Sudah dong Ki, jangan. Aku jadi geli ini, ampun deh, katanya lagi. Kiki hanya tertawa senang melihat Sonia meminta ampun kepadanya. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak karena mereka sama-sama tidak tahan kalau sedang digelitiki. Mereka tertawa sepuas-puasnya dengan perasaan hangat. Ki, kapan-kapan kenalin aku kepada Mbak Audi ya. Aku sepertinya tertarik ingin mengenalnya. Orangnya kelihatannya asyik ya, tenang, pemberani, dan tegas, kata Sonia lagi. Bukan hanya itu cantik dan kaya lagi, hehehe. Padanan sempurna bukan, hidupnya terlihat sangat sempurna, wah kapan ya kita memiliki hidup yang sempurna seperti itu. Angan-angan Kiki. Sonia melemparkan bantal yang dia peluk dari tadi kepada Kiki. Hei, sadar dong, tidak ada manusia yang sempurna, aku yakin dia pasti mempunyai kelemahan. Kita tunggu saja, apa kelemahannya di dalam hidup ini, kata Sonia lagi. Sonia memang benar, sebentar lagi alam menguak semuanya secara berlahan-lahan atas Seijin yang maha kuasa. Bab 044, Sumi. Pagi ini Sumi tidak keluar dari rumahnya karena tubuhnya sedang tidak sehat, biasanya dia akan keluar untuk berjualan sayur di pasar induk. Setelah pulang dari pasar maka dia akan kerja serabutan lagi untuk memenuhi kehidupan keluarganya sebagai buruh cuci. Dia akan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, karena dia tinggal di perumahan sederhana. Tetangganya kebanyakan pegawai rendahan atau pedagang kecil-kecilan. Mereka tidak sanggup membayarnya per bulan, jadi Sumi mengizinkan mereka membayarnya per hari. Maka upah Sumi akan dibayarkan per hari. Jadi dia juga melakoni pekerjaan buruh cuci harian. Sumi membaringkan tubuh lemahnya. Mungkin masuk angin, pikirnya lagi. Sumi sudah membeli obat sakit kepala di warung dan memakannya. Tetapi sepertinya obat itu tidak mempan. Sumi kemudian memijat kepalanya yang sakit, Sumi bahkan ragu apakah dia bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dia berusaha untuk bangun tetapi dia tidak sanggup sama sekali. Dia berusaha memejamkan matanya, tetapi kantuk itu tidak juga menghampirinya. Sumi kemudian mendengar ada suara ketukan dari pintu depan. Sumi berusaha untuk bangkit tetapi kepalanya terasa berat dan dia tidak mampu untuk bangkit. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar kembali, sampai terdengar suara pria yang berasal dari depan pintu rumahnya. Maaf Bu, panggil suara itu. Bu,
Bu, panggilnya sambil mengetuk pintu tersebut. Namun tidak ada yang menyahut, kemudian dia bertanya kepada tetangga yang berada di samping rumahnya. Bu, maaf Bu, apa benar rumah di sebelah ini, rumahnya Ibu Sumi? Tanya pemuda itu. Benar Mas, tapi biasanya jam segini Ibu Sumi ada di dalam kok. Dia selalu berjualan sayur Mas, tetapi seharusnya sudah pulang sih. Ketuk saja Mas, mana tahu Bu Suminya lagi tidur, kata tetangga tersebut. Pemuda itu akhirnya mengikuti saran ibu itu lagi dan mengetuk pintu rumah Sumi kembali. Tetapi tidak ada sahutan dari dalam, sampai akhirnya dia mendengar suara lemah seorang wanita. Tidak berapa lama kemudian tampak seorang wanita membuka pintu rumah, rambutnya terlihat acak-acakan. Di kedua pelipisnya terpasang koyo untuk meredakan sakit kepalanya. Wajahnya sangat pucat, dia memandang tamunya dengan kening berkerut. Maaf Tuan, Anda siapa? Untuk apa datang mencari saya? Tanyanya lagi. Pemuda yang berada di depan Sumi memperkenalkan dirinya. Maaf Ibu, apakah Ibu yang bernama Ibu Sumi? Tanyanya lagi. Dia ingin memastikan orang yang berada di hadapannya ini adalah memang benar wanita yang sedang dicarinya. Sumi menatap pemuda ini dengan tatapan curiga, karena tidak biasanya dia dicari tamu. Iya, benar, saya bernama Sumi, katanya lagi. Wajah piasnya menunjukkan dia memang benar-benar tidak sehat pada saat itu. Bu, boleh saya duduk? Ibu juga kelihatannya kurang sehat, kata pemuda itu lagi. Sumi kemudian menganggukkan kepalanya, dia mempersilahkan pemuda itu untuk duduk. Pemuda itu memperhatikan sepasang kursi sofa yang sudah reot dan ketinggalan zaman. Pada masanya kursi ini kelihatan sangat mentereng. Perkenalkan Bu, nama saya Tirta, kata pemuda itu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menyalam Sumi. Tirta kemudian mengedarkan pandangan matanya, selain kursi tua itu tidak ada apa-apa lagi isi rumah ini. Kain jendelanya juga sudah usang dan robek di sana-sini. Sumi kemudian melihat pemuda itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Maaf Tuan, ada keperluan apa Anda mencari saya? Tanyanya lagi. Sebentar saya akan buatkan minum, kata Sumi. Tidak perlu, Bu. Terima kasih, kata pemuda itu lagi. Jangan, panggil Tuan Bu, panggil saja Tirta, katanya lagi. Sebentar ya Bu, majikan saya ingin berjumpa dengan Ibu, kata Tirta kembali. Kemudian Tirta mengambil ponselnya, dan menghubungi nomor telepon yang telah dia simpan di dalam kontak nomor ponselnya. Halo Nona, iya benar. Ini memang alamat Bu Sumi, katanya lagi. Sebentar ya Bu, majikan saya akan datang menjumpai Ibu, kata Tirta kembali. Mobil yang dikendarai Tirta memang tidak dapat masuk ke dalam komplek rumah Sumi, hanya sepeda motor saja yang dapat masuk ke sana. Sumi mengernyitkan dahinya karena dia merasa tidak mengenal majikan Tirta. Dia membayangkan selama hidupnya dia hanya bekerja dengan Tuan Suseno dan Nona Audi saja, selebihnya tidak pernah bekerja dengan siapapun lagi. Kejadian dengan Audi dan Nak-Nak membuat Sumi menjadi trauma dan merasa bersalah. Setiap dia mengingat Nak-Nak dia merasakan seperti ada sebilah pisau yang menusuk perasaannya sendiri. Tanpa terasa Sumi mengeluarkan air matanya, sementara Tirta yang melihat Sumi merasa heran. Maaf Bu, apakah saya mengganggu waktu istirahat Ibu? Tanya Tirta lagi. Tirta merasa tidak nyaman karena dia tahu Sumi sedang sakit dan dia mengganggu waktu Sumi. Tidak apa-apa, Nak. Apakah saya mengenal majikanmu? Tanyanya lagi. Iya, Bibi mengenal aku, kata Audi. Audi sudah berdiri di depan pintu rumah Sumi, dia memandang Sumi dengan sangat tajam. Tirta yang melihat ini menjadi tidak enak, karena sikap Audi yang di luar pemikirannya. Dia berpikir Audi akan senang melihat Sumi, karena katanya Sumi adalah orang yang sudah lama dia cari tapi tidak bertemu, belasan tahun lamanya. Wajah Audi seharusnya terlihat senang tetapi malah kebalikannya Audi menunjukkan wajah dingin dan marah yang kentara. Tirta, kamu tinggalkan kami berdua, katanya lagi. Baik Nona, jawab Tirta. Dia masih menoleh ke arah Sumi, dia melihat wajah Sumi putih seperti kapas. Wajah itu semakin pias bukan hanya karena sakitnya tetapi karena kemunculan Audi. Sumi terlihat terkejut seperti melihat hantu layaknya. Ada apa ini? Ah, sudahlah bukan urusanku. Nona sepertinya pemimpin yang tegas, buktinya direktur bisa dia pecat, tidak tanggung-tanggung 3 sekaligus. Ditambah lagi dengan beberapa orang yang apes. Salah mereka sendiri bersikap semena-mena dengan orang lain, nah sekarang kena batunya bukan, pikir Tirta lagi. Tirta, tanya Audi. Dia mengerutkan dahinya karena Tirta tidak juga beranjak dari sana. Iya Nona, saya akan segera pergi, katanya kembali. Tirta segera angkat kaki dari sana,
dia melihat Audi berjalan masuk dan duduk di kursi sofa reot itu. Audi duduk dengan tenang, sementara Sumi gemetaran menahan rasa takut di hatinya. Perasaan yang ada di dalam hatinya berkecamuk dengan hebatnya. Antara takut, sedih, malu, kecewa, menyesal, dan marah. Sumi tidak mengerti lagi, karena dia sendiri sudah tidak paham apa yang sedang berkecamuk di hatinya. Ini adalah beban terberat di dalam hidupnya. "Apa kabar, Bi?" tanya Audi dingin. Sumi melihat perubahan tubuh Audi yang sangat menyolok. Sebelum kejadian itu, Nona Audi sangat cantik dan terawat. Pandai bernyanyi lagi, tetapi sejak kejadian itu semua orang memusuhi dan menjauhkan dia dari kehidupan mereka termasuk orang tuanya. Aku yang setia bersamanya karena aku sudah menganggap dia putriku, tidak tahan melihat penderitaannya dan ikut bersama dia, tetapi keterpurukannya membuat dia berubah menjadi kasar, tidak sabaran, marah bahkan sangat pendendam. Audi yang kukenal menghilang dari muka bumi. Dulu Audi terkenal lemah lembut, ramah dan santun kepada siapapun. Bahkan aku mendengar dari Lina ini adalah rumah pembelian Nona kepadanya ketika Nona Audi muda naik daun. Karena kejadian itu wajah Nona berubah, kurus dan menghitam. Bahkan tidak ada yang mengenalinya sebagai seorang penyanyi terkenal. Tetapi sekarang Nona Audi sangat cantik, kecantikan masa lalunya kembali terpancar di wajahnya sekarang. Bahkan Nona jauh lebih cantik lagi, pikir Sumi dengan wajah tidak percaya. Audi yang tidak sabaran langsung menyerang Sumi dengan kata-kata yang sangat menusuk hati Sumi. "Bibi memang seorang pengkhianat," katanya dengan dingin. "Berapa Bibi dibayar olehnya?" tanya Audi lagi. Wajahnya menunjukkan rasa permusuhan, perasaan Sumi langsung bergetar hebat. Ada rasa ketakutan di kedua matanya.